Lille jegal Marseille untuk ke puncak. Eric Garcia perpanjang kontrak di Barcelona. Arsenal kehilangan Mosquera hingga 2 bulan. Undian Piala Dunia, Mbappe, Haaland satu grup. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Lille menjamu Marseille di Stade Pierre-Mauroy dan tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-7 melalui Ethan Mbappe yang menuntaskan umpan panjang Nabil Ben Taleb. Skor tetap bertahan hingga babak pertama meski Marseille mencoba membangun serangan. Tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Hasil ini membuat Lille dan Marseille kini sejajar dengan 29 poin setelah 15 pertandingan. Mainz menjamu Borussia Mönchengladbach di Mewah Arena. Kevin Dix tampil sebagai starter di posisi bek kanan dalam formasi 3-5-2. Pertandingan berlangsung ketat di babak pertama, namun kedua tim gagal mencetak gol hingga turun minum. Borussia Mönchengladbach memecah kebuntuan di menit ke-58 usai bek Mainz Dani Da Costa melakukan blunder. Dengan hasil ini, Die Vollen naik ke posisi 9 klasemen sementara dengan 16 poin, sementara Mainz tetap di urutan buncit dengan 6 poin. Klub MLS Los Angeles resmi mengumumkan perpanjangan kontrak kiper Hugo Lloris hingga akhir 2026 disertai opsi tambahan 1 tahun. Penjaga gawang 38 tahun tersebut bergabung pada musim panas 2024 setelah meninggalkan Tottenham Hotspur dengan status bebas transfer. Sejak tiba di California, Lloris sudah mencatatkan 82 penampilan, kebobolan 96 gol dan menorehkan 27 clean sheet. LA menilai pengalamannya masih penting untuk menjaga stabilitas tim, terutama menghadapi persaingan MLS musim mendatang. Jesse Lingard resmi berpisah dengan FC Seoul setelah kedua pihak sepakat mengakhiri kontrak lebih awal. Dengan pemain berusia 32 tahun dijadwalkan hingga pekan depan, Lingard yang datang secara gratis pada Februari 2024 mencatat 66 penampilan dengan 18 gol dan akan memainkan laga terakhir melawan Melbourne City di Liga Champions Asia. Dalam unggahan di Instagram, ia menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan supporter. FC Seoul menilai kehadirannya memberi dampak positif pada pencapaian Liga 2 musim terakhir. Paris Saint-Germain dikabarkan mulai mempertimbangkan penjualan Lucas Beraldo pada bursa transfer Januari mendatang. Laporan Footmer 1 menyebutkan bahwa bek asal Brasil itu telah terpinggirkan dan kini menjadi pilihan kelima di posisi bek tengah. Beraldo bahkan belum tampil di Liga Champions musim ini dan hanya mencatatkan 8 laga di Ligue 1. Kondisi tersebut membuat pemain berusia 32 tahun itu mengajukan permintaan pindah. Kontrak masih berlaku hingga 2028. Namun, PSG mulai mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak. Lille resmi memperpanjang kontrak Ayoub Bouadi hingga 2029. Menutup spekulasi terkait minat Arsenal dan Chelsea, gelandang 18 tahun ini menjadi sosok penting di lini tengah Bruno Genesio dan sempat mencuri perhatian Eropa. Presiden Lille, Oliver Letang, memuji kematangan dan kualitas Bouadi yang sesuai dengan visi klub. Perpanjangan kontrak ini juga memberi Lille posisi tawar lebih kuat untuk menghadapi kemungkinan tawaran besar musim panas mendatang dengan nilai transfer diperkirakan di atas 50 juta euro. Torino dikabarkan telah membuka negosiasi untuk mendatangkan gelandang serang Atalanta Daniel Maldini pada bursa transfer Januari. Informasi ini dilaporkan oleh jurnalis Nicolas Kira. Upaya tersebut disebut membentuk pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Berdasarkan data dari Transfermarkt, pemain 24 tahun itu masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2029 dan memiliki nilai pasar 10 juta euro. Musim ini, ia baru tampil 9 kali dengan total 301 menit dan menyumbangkan 1 assist. Atalanta mulai menghadapi situasi sulit terkait masa depan Ederson. Laporan jurnalis Italia Alfredo Pedula menyebut pembicaraan kontrak dengan sang gelandang benar-benar terhenti total. Agen Ederson Andri Kuri menolak membuka negosiasi dan menilai nilai jual kliennya sudah turun dari kisaran 60-75 juta euro menjadi sekitar 30-40 juta euro akibat durasi kontrak yang terus berjalan. Meski kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027, kondisi ini membuat Atalanta harus mempertimbangkan penjualan lebih cepat untuk menjaga nilai ekonominya. Inter Milan dilaporkan hampir menyelesaikan perpanjangan kontrak untuk bek serbaguna Carlos Augusto hingga 2030.
setelah peran pemain Brasil itu meningkat signifikan musim ini. Menurut laporan terpercaya, kontrak baru akan meningkatkan gaji Augusto dari 2,2 juta euro menjadi 3 juta euro per tahun. Pemain berusia 26 tahun ini mampu bermain di posisi bek kiri maupun tengah. Augusto telah tampil di 20 laga dan menyumbang 2 assist. Perpanjangan ini menegaskan komitmen Inter menjaga kedalaman skuad dalam persaingan Serie A. Barcelona masih menahan keputusan terkait kemungkinan mendatangkan bek baru pada bursa Januari. Menurut laporan Alfredo Martinez dari Onda Cero, klub ingin terlebih dahulu memantau perkembangan kondisi Ronald Araujo yang tengah mengalami tekanan mental setelah kartu merah dalam laga melawan Chelsea dan kekalahan 0-3. Situasi tersebut membuat Araujo belum siap bermain, sementara ia juga mendapat tekanan dari sebagian pendukung di dunia maya. Jika kondisinya tidak membaik hingga akhir Januari, Barcelona siap mencari bek lain, kemungkinan dengan status pinjaman. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, memastikan Frenkie de Jong dan Fermin Lopez kembali dibawa dalam skuad untuk laga La Liga melawan Real Betis. Dalam keterangan yang disampaikan via kanal resmi klub, Flick menyebut keduanya sudah pulih, tetapi belum dapat dipastikan apakah siap tampil sejak menit awal. De Jong sebelumnya absen karena demam, sementara Fermin menepi akibat masalah otot soleus. Kembalinya dua gelandang ini dianggap menambah opsi penting bagi tim. Barcelona mengumumkan perpanjangan kontrak Eric Garcia hingga 2031. Bek 24 tahun itu sebelumnya terikat kontrak sampai musim panas 2026. Garcia dianggap memiliki peran penting dalam sistem Hansi Flick, bukan hanya sebagai bek tengah, tetapi juga mampu dimainkan di lini tengah. Musim lalu, ia tampil konsisten dan ikut membantu Barcelona meraih 3 gelar domestik. Pada musim ini, Garcia menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak, tampil di seluruh 20 laga yang dijalani tim. Barcelona dikabarkan akan melanjutkan upaya merekrut Julian Alvarez karena biaya transfer dianggap tidak masuk akal. Laporan dari Diario Sport menyebut bahwa pihak klub memberi penjelasan secara off the record kepada media bahwa paket transfer penyerang Argentina itu bisa menembus lebih dari 100 juta euro termasuk gaji. Selain faktor harga, negosiasi dinilai akan makin rumit karena Atletico Madrid baru menunjuk Matteo Alemany sebagai direktur olahraga, sosok yang memahami struktur internal Barca dengan sangat baik. Kylian Mbappe kembali terpilih sebagai pemain terbaik Real Madrid untuk edisi November. Penyerang asal Prancis itu tampil produktif awal musim setelah sebelumnya juga menyabet penghargaan serupa pada Agustus dan September. Menurut data yang dirilis Real Madrid, Mbappe telah mengoleksi 25 gol dan 4 assist di seluruh ajang musim ini. Di La Liga saja, ia mencatat 16 gol dari 15 pertandingan. Performa ini membuatnya kembali berada dalam jalur kandidat kuat peraih Ballon d'Or. Eintracht Frankfurt dikabarkan tidak lagi mengejar penyerang West Ham United, Niklas Füllkrug, untuk bursa transfer Januari 2026. Informasi tersebut disampaikan jurnalis Sky Sport, Florian Plettenberg, yang menjelaskan bahwa klub Bundesliga itu telah mengakhiri rencana perekrutan sang pemain. Meski begitu, minat dari Liga Jerman masih terbuka karena Wolfsburg disebut terus memantau situasinya. Kontraknya berlaku hingga Juni 2028. Musim ini, ia tampil dalam 9 pertandingan tanpa kontribusi gol maupun assist. Keluarga Lewis selaku pemilik Tottenham Hotspur berencana menjual hak penamaan stadion Tottenham Hotspur. Arena berkapasitas 62.850 penonton itu sejak dibuka pada 2019 belum memiliki sponsor resmi. Upaya sebelumnya yang dilakukan oleh mantan chairman Daniel Levy tidak menghasilkan kesepakatan. Tugas tersebut kini dialihkan kepada Alex Skucer yang akan menjabat direktur komersial mulai Januari. Skucer dikenal sukses menggarap kerjasama serupa saat bekerja di Elevate, termasuk membantu Everton mendapatkan kontrak sponsor 10 tahun Hill Dickinson senilai 100 juta pound sterling untuk stadion baru mereka. Manchester United belum berencana melakukan perubahan di kursi pelatih meski hasil pertandingan setelah jeda internasional November tidak memuaskan. Fabrizio Romano melalui laporan di Give Me Sport menyebut bahwa pihak klub tetap mendukung pekerjaan Ruben Amorim. Sejak kembali dari jeda, United kalah di Old Trafford melawan Everton dan hanya meraih 1 poin saat menjamu West Ham. Walau begitu, tim masih berada dekat zona Eropa dan hanya terpaut 2 angka dari Chelsea yang berada di posisi keempat klasemen Premier League. Phil Foden dinobatkan sebagai pemain terbaik Manchester City untuk bulan November, diumumkan melalui situs resmi klub. Gelandang 25 tahun ini tampil impresif dengan mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 6 pertandingan. Penampilan Foden menunjukkan kebangkitan setelah sempat mengalami penurunan performa musim lalu. Kembalinya Foden ke performa puncak terlihat jelas sejak awal Desember.
termasuk mencetak 2 gol saat City menang atas Fulham di Premier League. Chelsea resmi mengumumkan bahwa kapten mereka Reece James terpilih sebagai Player of the Month untuk November berdasarkan voting penggemar melalui aplikasi resmi klub. James tampil apik sepanjang bulan lalu, bermain dalam 5 dari 6 laga, baik sebagai bek kanan maupun gelandang tengah. Ia menjadi sorotan utama saat membantu Chelsea menekuk Barcelona 3-0 dan menonjol dalam hasil imbang 1-1 kontra Arsenal akhir pekan lalu. Penampilan konsisten James menunjukkan kontribusi besarnya bagi tim di lini pertahanan maupun distribusi bola. Eberechi Eze meraih penghargaan pemain terbaik Arsenal untuk periode November. Pengumuman ini disampaikan melalui situs resmi klub setelah gelandang berusia 27 tahun itu mengumpulkan 30% suara dalam jejak pendapat penggemar. Eze unggul atas Declan Rice, Leandro Trossard, dan Jurriën Timber yang juga masuk nominasi. Sepanjang November, Eze tampil sebagai starter dan 4 laga Premier League dengan aksi paling mencolok saat mencetak hat-trick di derby London Utara melawan Tottenham Hotspur. Arsenal dipastikan tidak bisa menurunkan Christian Mosquera dalam 6 hingga 8 pekan ke depan. Laporan BBC menyebut, bek tengah berusia 20 tahun itu mengalami cedera saat membantu Arsenal meraih kemenangan 2-0 atas Brentford. Mikel Arteta menjelaskan, kondisi Mosquera lebih rumit dibandingkan cedera Declan Rice yang justru berpeluang kembali akhir pekan ini. Situasi ini menambah masalah di lini belakang Arsenal. Sebelumnya, Gabriel telah absen hingga Januari, sementara William Saliba dikabarkan berpeluang kembali dalam waktu dekat. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menegaskan bahwa timnya tidak berencana melepas pemain pada bursa transfer Januari mendatang. Dalam konferensi pers, Arteta menyebut kondisi skuad sedang tidak ideal karena beberapa pemain absen selama 3 hingga 4 minggu terakhir. Ia menilai tim harus menjaga kedalaman skuad untuk tetap kompetitif. Meski menolak penjualan, Arteta tidak menutup peluang mendatangkan pemain baru jika ada kesepakatan yang dinilai tepat. Ia menyebut, klub akan tetap waspada hingga jendela transfer ditutup untuk mengantisipasi kebutuhan skuad. Undian Piala Dunia 2026 sudah digelar di Kennedy Centre, Washington DC. Argentina akan memulai perjalanan mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026 dari grup C. Lawan mereka beragam. Austria dikenal dengan tekanan tinggi yang efektif melawan tim-tim besar. Aljazair menawarkan permainan teknis dan tak terduga. Sementara Yordania berusaha melanjutkan momentum positif di level internasional. Bagi skuad Lionel Scaloni, jalur ke babak gugur relatif lebih ringan dibandingkan grup lain. Brazil resmi tergabung di grup C Piala Dunia 2026 bersama Maroko, Scotland, dan Haiti. Maroko dikenal sebagai kekuatan utama Afrika, sementara Scotland menghadirkan energi dan struktur yang solid. Haiti berpotensi menjadi tim kejutan dengan serangan balik cepat dan tak terduga. Meski favorit awal tetap Brazil, setiap pertandingan dijamin kompetitif. Peta kekuatan tim akan lebih jelas seiring persiapan menuju turnamen, memastikan grup C menjadi salah satu yang paling menarik. Inggris akan tergabung di grup L Piala Dunia 2026 bersama Kroasia, Panama, dan Ghana. Pertandingan pertama Inggris dijadwalkan pada Rabu 17 Juni 2026 di Dallas atau Toronto. Tim asuhan Thomas Tuchel lolos kualifikasi dengan catatan impresif, meraih kemenangan di semua laga tanpa kebobolan 1 gol pun. Harry Kane diperkirakan akan memimpin sebagai kapten untuk memimpin Inggris di turnamen ini. Portugal tergabung di grup K Piala Dunia 2026 bersama Kolombia, Uzbekistan, dan pemenang playoff 1 antara Kongo, Jamaika, atau New Caledonia. Kolombia diprediksi sebagai lawan berat dengan serangan cepat dan agresif Uzbekistan yang menunjukkan perkembangan konsisten. Sementara itu, tim playoff membawa karakter yang berbeda-beda. Menambah kompleksitas grup ini, Portugal tetap diunggulkan, tetapi konsistensi sejak laga awal menjadi kunci untuk lolos ke babak berikutnya. Prancis tergabung di grup I Piala Dunia 2026 akan menghadapi Senegal, Norway, dan pemenang playoff 2 yang mempertemukan Irak, Bolivia, atau Suriname. Timnas Prancis diprediksi unggul, namun gaya bermain berbeda dari tiap lawan menjanjikan laga kompetitif. Fokus utama grup ini adalah duel Kylian Mbappe melawan Erling Haaland saat Prancis bertemu Norway yang sudah menarik perhatian penggemar dunia. Senegal dengan pengalaman dan fisik kuat juga siap menjadi ujian berat bagi Les Blues. Spanyol akan menghadapi Uruguay, Saudi Arabia, dan Cape Verde di grup K Piala Dunia 2026. La Roja juara Eropa saat ini diperkirakan menargetkan posisi puncak grup dengan skuad andalan seperti Lamine Yamal, Pedri, dan Ferran Torres.
Uruguay membawa pengalaman termasuk bek Ronald Araujo yang akan bersuarakan rekannya di Barcelona. Sementara itu, Saudi Arabia menawarkan kecepatan dan disiplin taktik, sedangkan Cape Verde menjadi wildcard yang bisa mengejutkan lawan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.